Turun ke bawah, mundur ke belakang. Ya iyalah, tawa, tangis, bahagia, nestapa. Untuk menegaskan apa, dipakai saat seperti apa, pelajari majas penegasan. Hai, kembali lagi dengan saya, Jenny Wenas. Hari libur dan masa liburan telah tiba, namun belajar bahasa Indonesia tidak akan pernah mengenal kata libur. Nah, pada pembahasan saya sebelumnya, saya sudah membahas mengenai majas. Dan kali ini kita masuk pada sesi kelima untuk pembahasan mengenai majas. Nah, kita sudah ketahui bersama bahwa majas terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, majas perbandingan, kedua majas pertentangan, ketiga majas sindiran, keempat majas penegasan. Nah, pada sesi 1 saya sudah membahas mengenai jenis-jenis majas. Pada sesi 2 saya sudah membahas mengenai majas perbandingan, dan sesi 3 saya sudah membahas mengenai majas pertentangan. Sesi 4 saya sudah membahas mengenai majas sindiran. Dan kali ini masuk pada sesi 5, majas penegasan. Nah, sudah tahu kan 4 jenis majas yang saya sudah pernah bahas, dan ini adalah sesi yang terakhir. Nah, mari kita ketahui bersama apa yang dimaksud dengan majas. Majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain atau kiasan. Nah, kali ini kita membahas mengenai majas penegasan. Apa yang dimaksud dengan majas penegasan? Majas penegasan adalah jenis gaya bahasa yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pengaruh kepada pembaca atau pendengar agar menyetujui ujaran atau kejadian yang diungkapkan. Nah, apa semua jenis-jenis majas penegasan? Yang pertama, majas pleonasme. Majas pleonasme merupakan gaya bahasa yang menambahkan informasi pada pernyataan yang sudah ada atau sudah jelas, atau menambahkan unsur keterangan tapi sebenarnya tidak dibutuhkan. Nah, contoh, saya turun ke bawah untuk memastikan dia ada. Turun ke bawah. Nah, di situ ya yang dimaksud. Turun ya pasti ke bawah, tidak mungkin turun ke atas ya. Seperti itu. Kemudian, kalimat yang kedua, barisan upacara mundur ke belakang dalam barisannya. Nah, mundur ke belakang. Mundur otomatis ke belakang, bukan ke depan. Nah, seperti itu. Majas yang kedua, majas repetisi. Apa yang dimaksud dengan majas repetisi? Majas yang mengulang kata atau frasa yang sama beberapa kali untuk membuat tulisan lebih jelas dan mudah untuk diingat. Contoh, Andi akan berusaha agar kita menjadi sukses. Nah, ini dia, mengulang kata berusaha sampai beberapa kali. Itu yang disebut dengan majas repetisi. Kedua, stres dan stres itu adalah kata yang bisa mewakili apa yang ada di dalam hatiku. Nah, mengulang kata ya. Yang ketiga, majas retorika. Majas retorika adalah majas yang menggunakan kata-kata yang tidak memerlukan jawaban untuk melukiskan suatu keadaan, karena biasanya jawaban sudah diketahui oleh umum. Jadi ada kalimat tanya sepertinya ya, tapi tidak perlu dijawab. Contoh, rupanya hanya ini kemampuan kamu. Nah, di situ terlihat seperti kalimat tanya, tapi kalimat ini tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah ada dan bisa diketahui. Kemudian contoh kedua, siapa yang rela jika kehilangan orang yang kita cintai? Nah, itulah majas repetisi. Yang keempat, majas klimaks. Apa yang dimaksud dengan majas klimaks? Adalah gaya bahasa yang di dalamnya menjelaskan suatu kata hierarki atau urutan dari terendah sampai yang paling tinggi atau besar. Contoh, semua siswa dari kelas 10 sampai kelas 12 harus mengikuti upacara. Nah, dari kelas terendah sampai kelas tertinggi, kelas 10 sampai kelas 12. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan majas klimaks. Contoh yang kedua, sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 ini,
saya tetap masih menulis. Nah itu dia 2018 sampai 2020. Yang kelima, majas anti klimaks. Apa yang dimaksud dengan majas anti klimaks? Adalah majas yang menyatakan suatu hal berturut-turut yang makin lama makin menurun. Nah ini dia kebalikan ya dari klimaks. Contoh, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, sampai guru-guru menganjurkan agar menghadapi pandemi dengan sikap positif. Nah itu dia, kepala sekolah turun ke wakil, turun juga ke guru-guru. Kemudian kalimat selanjutnya, upacara tahun ini diikuti oleh seluruh SMA, SMP, sampai SD. Nah itu ya makin menurun. Yang keenam, majas paralelisme. Apa yang dimaksud dengan majas paralelisme? Majas paralelisme adalah gaya bahasa dalam puisi dengan mengulang isi kalimat yang maksud dan tujuannya sama. Nah, biasanya digunakan dalam puisi untuk mengungkapkan perasaan. Contoh, sahabat yang baik akan selalu ada untuk sahabatnya dalam susah maupun senang. Nah, ini dia, kata susah dan kata senang itu adalah paralel. Yang kedua, suami istri selalu bersama dalam sakit maupun sehat. Nah, itu kata sakit dan sehat, paralel. Makanya disebut majas paralelisme. Yang ketujuh, majas tautologi. Apa yang dimaksud dengan majas tautologi? Majas berupa pengulangan gagasan, pernyataan, atau kata secara berlebihan dan tidak perlu. Contoh, aku berjanji selalu akan mendampingimu dalam suka dan duka, dalam tawa dan tangis, dalam bahagia dan nestapa. Nah itu dia, suka, duka, tawa, tangis, bahagia, nestapa. Nah, kalimat yang kedua, aku selalu menunggumu, menantimu, dan selalu setia berharap kamu akan kembali. Kata menunggumu, menantimu yang dimaksud dengan majas tautologi. Nah, itu dia jenis-jenis majas penegasan. Yang pertama, majas pleonasme. Yang kedua, majas repetisi. Yang ketiga, majas retorika. Yang keempat, majas klimaks. Yang kelima, majas anti klimaks. Yang keenam, majas paralelisme. Yang ketujuh, majas tautologi. Nah, terima kasih Anda sudah menonton video saya. Dan jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, dan berikan komen yang positif untuk kemajuan channel saya. Atau Anda ingin menganjurkan konten bagi saya selama liburan ini, silakan dikomentari. Terima kasih.